Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 11, ada Ana, Jose, dan Isfa, akan menjelaskan variance analisis pada direct cost dan cara mencatat jurnalnya. Direct cost itu terdiri dari direct materials dan direct labor. Bagian yang pertama yaitu direct materials variance analysis. Nah, ada dua poin kondisi yang perlu diketahui saat melakukan analisis variance, yaitu saat pembelian dan saat pemakaian. Kemudian, analisis variance dapat dilakukan dengan membandingkan pada intinya standar quantity, actual quantity, standard price, dan juga actual price. Kondisi yang pertama, ketika direct material itu dibeli atau unit purchase, yaitu dengan membandingkan actual quantity pada actual price dengan standard price. Nah, selisihnya itu menjadi price variance. Karena ini adalah kondisi saat pembelian, makanya namanya menjadi materials purchase price variance. Bisa favorable or unfavorable. Favorable apabila sisi actual yang kita keluarkan lebih kecil daripada sisi yang kita anggarkan atau standarnya. Sebaliknya, unfavorable apabila sisi actual yang kita keluarkan lebih besar daripada sisi yang dianggarkan atau standarnya. Yang kedua, yaitu ketika direct material itu digunakan atau unit use. Ada yang materials price usage variance. Namanya juga price, berarti kita membandingkan actual quantity pada actual price dengan standard price, sama seperti tadi, membandingkan harganya. Kemudian material quantity usage variance, namanya juga quantity, berarti kita membandingkan standard price pada actual quantity dengan standard quantity allowed atau kuantitas standar yang diperbolehkan. Nah, ada favorable or unfavorable. Favorable apabila sisi actual yang kita keluarkan lebih kecil daripada sisi yang dianggarkan atau standarnya. Sebaliknya unfavorable apabila sisi yang kita keluarkan lebih besar daripada sisi yang kita anggarkan. Selain itu ada materials inventory variance atau MIV. Namanya juga inventory, berarti selisih kuantitas yang kita beli sama kuantitas yang digunakan. Kemudian dikali sama standard price. Kenapa kita menggunakan standard price? Karena kita sedang membicarakan standard costing. Jadi yang dipakai itu yang standar. Nah, hasilnya itu unfavorable karena dalam menyimpan material itu pasti ada cost-nya. Ya, kita melanjutkan materi kita di penjurnalan material, yaitu di sini kita diketahui bahwa ada standard unit purchase price senilai $7,5. Di sini ada pembelian seharga nilai aktual 7,44 sebanyak 10.000 pieces, dan ini requisisi 9.500 dan standard quality allowed for actual 9.336 pieces. Nah, kemudian di sini kita akan membahas penjurnalannya. Di sini ada beberapa metode. Metode pertama adalah metode standar harga. Saat ini diketahui materialsnya $7,5 harga standarnya, kemudian ada 10.000. Kemudian diketahui 75.000. Kemudian accounts payable dihitung pada nilai aktual senilai 10.000 barang atau pieces. Kemudian ketemulah 74.400. Kemudian dari pembelian itu ditemukan variance seharga 600 dari selisih antara 75.000 dikurangi 74.400. Kemudian kita akan melanjutkan materinya. Ketika barang dikirimkan ke pabrik, yaitu ada work in process. Proses di sini dihitung pada nilai standar. Nah, nilai standar kemudian ada 9.336 pieces. Ketemu 70.020. Kemudian materials ada 9.500 tadi barang yang dikirimkan, kemudian dikalikan pada nilai standar. Jadi 71.250. Selisihnya adalah materials quantity variance senilai 1.230. 164-nya ini dari selisih 9.500 kurangi 9.336. Kemudian selanjutnya ada metode 2, yaitu pada nilai aktual. Nah, kalau pada nilai aktual kita langsung membeli barang sesuai dengan harga yang tertera. Nah, ini harga yang tertera adalah 7,44
dolar, kita membeli 10 barang, jadinya 74.000 barang yang kita beli nominalnya. Selanjutnya ketika barang dikirimkan ada WIP tadi, seperti metode 1 ada WIP, ada materials, kemudian di sini ada quantity dan price usage. Nah, di sini dari 7,5 dikalikan 9336 seperti yang awal tadi. Kemudian materialsnya menggunakan nilai aktual, barang yang digunakan 9.500. Kemudian ada varians di sini dari 7,5 dikurangin 7,44 ketemu 0,606. Kemudian ada variance juga di materials quantity dari 7,5 dikalikan 164. Ya, ini ya. Kemudian ada metode 3, kurang lebih sama dengan metode 1, yaitu materials, ada accounts payable, dan materials purchase price variance. Nah, ini berasal dari selisih antara 75.000 kurangi 74.400. Dan selanjutnya ada mengirim ke pabrik, kurang lebih sama juga. Bagian proses dihitung pada nilai aktual, nilai pada standar dikalikan pada 9.336. Kemudian ketemulah ini 7,5 dikalikan 164 1.230. Kemudian ada nilai standar 9.500 dikalikan dengan 7,5 sebagai nilai standar. Ya, kemudian selanjutnya memindahkan akun purchase price variance ke price usage variable account. Nah, di sini kita lihat bahwa ada barang yang benar-benar atau aktual dipakai 9.500, sementara favorable price variance per barangnya itu 0,06, sehingga ketemulah hasil 570 ini. Ya, kita akan melanjutkan materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu tentang direct labor variance analysis. Direct labor memiliki dua jenis variance. Yang pertama adalah labor rate variance dan yang kedua adalah labor efficiency variance. Nah, kedua jenis variance ini memiliki penyebab yang berbeda. Contohnya untuk labor rate variance disebabkan karena tarif upah yang dibayarkan kepada tenaga kerja lebih tinggi daripada yang direncanakan. Lalu bisa juga karena terjadinya kesalahan dalam pengalokasian tenaga kerja. Sedangkan untuk jenis labor efficiency variance bisa disebabkan karena efisiensi tenaga kerja itu sendiri. Nah, jenis labor rate variance dapat dihitung dengan cara mengalihkan actual hours work dengan actual rate yang dikurangi dengan standard rate. Jika actual lebih besar daripada standar, maka disebut dengan unfavorable, artinya dia itu tidak menguntungkan. Jika actual lebih kecil daripada standar, maka disebut dengan favorable, artinya dia itu menguntungkan. Sedangkan untuk jenis labor efficiency variance bisa kita ketahui dengan cara mengalihkan standard rate dengan actual hours work yang dikurangi dengan standard hours work. Oke, ini adalah contoh perhitungan variance direct labor. Diketahui actual hours work sebesar 1.200 jam, actual rate paid per hours sebesar 20.000, standard hours allowed for actual production sebesar 1.000, lalu standard rate per hours 19.000. Pertama, kita menjurnal actual payroll dengan cara mendebit akun payroll sebesar 20.000 dari actual rate paid per hours dikalikan dengan 1.200 dari actual hour work yang menghasilkan 24 juta. Lalu kita juga mengkredit akun accrued payroll sebesar 24 juta. Nah, untuk menjurnal distribusi payroll dan pencatatan variance, maka kita
mendebit akun work in process, yaitu dari standard rate per hour sebesar 19.000 dikalikan dengan standard hours allowed for actual production sebesar 1.000 menghasilkan 19 juta. Lalu kita juga mendebit labor rate variance yang diperoleh dari actual hours worked sebesar 1.200 dikalikan dengan actual rate paid per hour sebesar 20.000 yang dikurangi dengan standard rate per hour sebesar 19.000 menghasilkan 1.200.000. Dan mendebit labor efficiency variance yang diperoleh dari standard rate per hours sebesar 19.000 dikalikan dengan actual hours work sebesar 1.200 dikurangi dengan standard hours allowed for actual production sebesar 1.000 menghasilkan 3.800.000. Lalu kita mengkredit akun payroll sebesar 24 juta. Oke, terima kasih teman-teman udah nonton video kita untuk pertemuan kelima ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.